Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Duvita Septana Putri, NIM 23010200010, mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Dengan ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai struktur CPU. Yang pertama adalah CPU atau Central Processing Unit, merupakan komponen keras atau perangkat hardware proses data utama dalam sebuah komputer. Komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. CPU dapat disebut juga sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Terdapat juga komponen utama yang ada di CPU, yaitu pertama ALU, Arithmetic and Logic Unit, yaitu bagian dari CPU yang bertanggung jawab dalam proses komputasi dan proses logika. Semua komponen pada CPU bekerja untuk memberikan asupan kepada ALU, sehingga bisa dikatakan bahwa ALU ini adalah inti dari sebuah CPU dan memiliki fungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika, dan bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. ALU sering juga disebut sebagai mesin bahasa, karena bagian ini mengajarkan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu pertama unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua control unit atau CU, yaitu komponen pengendali pada prosesor yang berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. CU juga mengatur kapan alat input menerima dan mengolah data, serta menampilkan proses pada alat output yang bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan, mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. CU termasuk dalam tanggung jawab unit control, yaitu mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga ada register, yaitu register dapat menyimpan nilai yang akan dioperasikan oleh ALU atau menyimpan hasil sementara dari perhitungan dan juga sebagai media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data, dan juga salah satu dari sekumpulan kecil tempat penyimpanan data yang merupakan bagian dari prosesor komputer. Memori ini juga bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat ada CPU interaction, yaitu sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, CU, dan register-register, dan juga dengan bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan atau keluaran. Selanjutnya terdapat juga fungsi CPU, yaitu adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusi satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau if fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Beberapa siklus instruksi. Yang pertama ada instruction address calculation, yaitu memastikan atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Yang kedua ada instruction fetch atau if, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Yang ketiga ada instruction operation recoding atau EOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Yang keempat ada operand address
calculation atau OAC, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Yang kelima ada operan fetch atau OF, adalah mengambil operan dari memori atau modul input atau output. Yang keenam ada data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Yang ketujuh ada operan store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Selanjutnya ada fungsi interrupt atau interupsi, adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul atau memori dan input atau output memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Selanjutnya ada tujuan interupsi. Secara umum, untuk manajemen pengeksekusian rutin, interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU di samping itu. Kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Sinyal interupsi yang pertama adalah program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya seperti aritmatika overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Yang kedua ada timer, adalah interupsi yang dibangkitkan perwaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga ada input atau output, yaitu sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input atau output sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat ada hardware failure, adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Sekian penjelasan materi mengenai struktur CPU. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.